Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ermanto. Saya dosen Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro, program studi S1 Kimia. Perkenalkan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar 1 melalui metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan untuk deskripsi informasi umum dari mata kuliah Kimia Dasar 1. Mata kuliah Kimia Dasar 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro dengan bobot SKS 3 selama 1 semester. Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Kimia Dasar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai sifat-sifat fisik dan kimia suatu materi serta menerapkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan sifat fisik dan kimia serta perubahan materi tersebut. Pokok bahasa yang akan dipelajari pada mata kuliah ini meliputi struktur atom dan sifat periodik unsur-unsur, ikatan kimia intramolekul dan intermolekul, hukum-hukum dasar dalam perhitungan kimia serta termodinamika. Setelah mahasiswa memperoleh materi di atas, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami fenomena yang ditimbulkan dari zat kimia di lingkungan dan menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep kimia pada pengertian yang lebih mendalam. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Kimia yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, sintesis bahan kimia baik mikromolekul dan terapannya, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora dan norma yang berlaku sesuai dengan bidang keahliannya, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan laboratorium dalam bidang sains dasar yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi, mampu memberikan kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, sintesis bahan kimia yang telah dilakukan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sebanyak 7. Yang pertama, menerapkan sistem satuan internasional dalam berbagai pengukuran dan perhitungan kimia. Yang kedua, mengklasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan kimia serta perubahannya. Yang ketiga, mengklasifikasi konsep atom dan sistem periodikannya. Yang keempat, menerapkan hukum dasar dalam perhitungan kimia. Yang kelima, menentukan karakteristik materi pada fase gas. Yang keenam, menentukan jenis ikatan kimia berdasarkan unsur penyusun serta menghubungkan dengan sifat kimia dan sifat fisika. Yang ketujuh, menerapkan hukum-hukum termodinamika dalam perubahan fisika dan kimia. Sedangkan untuk referensi yang digunakan adalah buku-buku teks. Di antaranya ada buku Brady dengan general chemistry-nya, ini Principle and Structure, kemudian Raymond Chang, Chemistry, edisi 8, selanjutnya Petrucci, yang terakhir adalah Akin, Chemical Principles. Untuk sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini adalah Student Center Learning, di mana pembelajaran akan berfokus pada peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, discovery learning, cooperative learning, dan collaborative learning.
Pembelajaran mata kuliah kimia dasar 1 ini dilakukan kurang lebih 16 pekan, terdiri dari 7 pekan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan untuk ujian tengah semester, 7 pekan untuk setelah ujian tengah semester, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari bahan kajian dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode discovery learning, collaborative learning. Sedangkan untuk menjelang ujian akhir semester, metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan collaborative learning. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah kimia dasar 1 teroleh dari 1. Kuis interaktif, 2. Penugasan, 3. Ujian tengah semester, terakhir ujian akhir semester. Kuis interaktif dilakukan 2 kali selama 1 semester, sedangkan untuk penugasan mandiri maupun kelompok dilaksanakan masing-masing 1 kali dalam 1 semester. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan masing-masing 1 kali. Untuk pembobotan evaluasi pembelajaran, kuis sebanyak 15%, tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Sehingga pembobotan total untuk evaluasi pembelajaran adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kimia dasar 1. Selanjutnya akan kami tampilkan proses pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan pertemuan ke-8. Sebelumnya berarti kalian sudah mengikuti UTS ya, ujian tengah semester. Kira-kira susah nggak ujiannya? Oke, di materi kali ini ya, itu kita akan membahas tentang ikatan kimia. Jadi, sebelumnya ya, jadi kayak ada persepsi sebelum kalian mengetahui ikatan bahwa atom atau ion itu akan menuju ke stabilan. Di semua atom atau ion-ion yang misalkan kayak hidrogen, karbon, nitrogen, itu kan atom. Nanti yang dalam bentuk ion yang misalkan sulfat, nitrat, ya, dia akan juga mencari kestabilan. Berarti dia harus berpasangan. Nah, untuk mempelajari itu kita harus mengetahui bagaimana suatu atom itu bisa stabil. Itu pendekatannya adalah bagaimana ketika mereka berpasangan. Nah, berpasangannya itu dilihat dari pemenuhan elektron valensi. Jadi semua atom itu kan punya orbital valensi ya, ada orbital atom. Nah, ada elektron di kulit terluar. Ya misalkan kalau hidrogen ya 1, karena elektron valensinya yang terluar 1 dan dia juga cuma 1. Misalkan klorin misalkan. Tapi ketika di orbitalnya, orbital terluarnya, dia kan ada 7 elektron. Nah, elektron terluar ya, kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi itu kalau atom itu mau stabil, nah, dia itu ada parameternya gitu. Seperti gas mulia. Gas mulia itu rata-rata diisi dia kelengkapan valensinya atau full valensinya itu penuh itu 2 atau 8. Kalau 2 itu disebut dengan duplet. Kalau 8 disebut dengan oktet. Ya, seperti helium. Helium 2 elektron valensinya penuh. Maka atom yang elektronnya di bawah 2 ya, yang 1 ya cuma hidrogen. Jadi hidrogen itu penuhnya atau dia bisa stabil ya ketika dia berpasangan
Kemudian kalau yang gas mulia yang lain itu aturannya adalah oktet. Dia 8. Jadi jumlah elektron suatu atom ketika berpasangan atau serah terima itu jumlahnya harus 8. Jadi aturannya juga ada duplet sama oktet agar suatu atom atau ion itu bisa stabil. Nah, kita masuk di Lewis dan aturannya ya. Yang pertama, pengertian struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu menggambarkan distribusi elektron dalam suatu molekul dengan menggunakan tanda elektron. Jadi biasanya itu ada tanda titik dan ada tanda silang kalau di Lewis. Misalkan yang paling mudah ya, metana. Misalkan titiknya di karbon, elektron valensi karbon terkeluar itu 4, hidrogen 1. Nah, ini adalah tanda Lewis. Jadi Lewis itu tandanya mesti 2 ini ya. Lewis, struktur Lewis. Atau biasanya juga disebut dengan dot Lewis ya, karena titik itu tadi ya. Nah, ini simbol atau tanda dari Lewis. Nah, di sini ada langkah-langkah menggambarkan struktur ikatan Lewis ya. Yang pertama, kalian harus mengetahui jumlah elektron valensi dan kebutuhan elektron untuk stabil. Contoh lagi yang lain, misalkan Cl di klorin lah ya. Klorin elektron valensinya berapa? Kalian harus tahu nomor atomnya dulu ya. Nomor atom klorin berapa? Klorin masa 6? Enggak, klorin berapa? Nomor atom berapa? 17. Nomor atom dari klorin ya, biasanya sebagai Cl kemudian 17. Nah, itu kan harus kalian konfigurasi elektron kan, seperti 1s, 2s, 2p, 6, habis itu 3s, ya 2 apa 1? Kan 17. Oh, 2. Habis itu 3p 6. Berapa sekarang? 10 baru 3p 3p nya 5. Sehingga ya dia 7 elektron valensinya ya. 7 lah, di sini ya harus 7. Kalau ini ya, kalau dia kan Cl sama Cl ya dihitung kayak begini ya, memenuhi aturan oktet. Nanti sama, misalkan yang sini, yang Cl sebelah sini, elektron valensinya Cl sebelah kiri juga akan 8 ketika dia berpasangan. Nah, itu maksudnya untuk kalian harus tahu menentukan elektron valensi dan kebutuhan valensi agar dia stabil. Kemudian langkah selanjutnya ditentukan atom pusat. Ya, jadi kalau masih sederhana itu kita masih mudah untuk menentukan ininya. Cuman selain kita tahu memetakan elektron valensinya berapa dan kebutuhannya berapa, kalian juga harus menentukan atom pusat. Cara menentukan atom pusat itu kalian harus milih dari molekul itu mana atom yang paling sedikit. Ingat kan ya, mana yang paling sedikit. Jadi misalkan kayak CH4 NH3 yang paling sedikit ya NH3 ya hidrogen, berarti ini atom pusat. CH4 begitu.
Ini atom besar. Terus yang terakhir adalah memasangkan elektron dan periksa kembali. Misalkan kalau karbon ini kan, kalau metana ini ya, metana ini kan CH4, C itu elektron valensinya 4, keluarnya hidrogen 1. Kalau dia begini ya, ini kan semuanya 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kalau kita lihat atom pusatnya C. Kalau kita lihat dari sekian diikat ya, hidrogen saja beginilah, dia mengikuti aturan duplet. Ini juga duplet. Misalkan kalau ada senyawa misalkan NH3 gitu. Kalian pertama harus tahu elektron valensi N itu berapa, hidrogen berapa. Kalau N berapa? 5. Di N elektron valensinya 5. Nah begini. Kebutuhan dia stabil itu berapa? Dia kurang berapa elektron untuk stabil? 5, 6, 3 ya kan? Nah, berarti kan kurang 3. 3 ini ya dikontribusi dari hidrogen 3 ya. Nah, maksudnya begitu. Mencari yang paling sedikit. Nah, ini ada contoh lagi. Ada PCl5. Dan nanti ada kaitannya juga dengan materi selanjutnya. Oke, kita lihat PCl5 atau fosfat tetra klorid. CL5. Nah, ini nanti akan ada yang tidak. Contoh ini nanti berkaitan dengan materi selanjutnya, tapi dalam pertemuan ini juga. P itu berapa? Fosfat. Elektron valensinya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. CL ya sama ya tadi ya. 7 itu saya tulis 1 aja. Nah, kalian ini sendiri. Nah, nanti CL semua akan berikatan dengan 1 dari elektron valensi P. Kalau kita ngitung CL begini semuanya ini 8. Tapi kalau kita hitung P-nya nanti P kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia melebihi aturan oktet. Nah, itu bagaimana? Jadi itu bisa. Tapi ada pengecualian karena memang ada senyawa ini sama. Ini yang kurang atau lebih. Kita masuk yang kurang dulu. Jadi ada yang aturan yang melebihi aturan oktet kayak PCl5, ada yang melebihi dia, ada yang kurang. Contohnya adalah BCl3. BCl3 sama setelah ini ada beryllium di hidroksida. Misalkan B boron ya, sama Cl. Boron itu nomor atom elektron valensinya berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, Cl berapa elektron valensinya? Ya, sama kayak tadi 7 ya. Kalau kita ngitung begini, ya untuk Cl, Cl masing-masing semuanya 8 namanya aturan oktet. Nah, nanti kalau untuk boron sendiri kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kurang dari 8 atau tidak memenuhi aturan oktet. Jadi bisa
Oleh karena itu kalian juga ya pertama harus bisa klaris tadi. Habis itu paham mana oktet, mana duplet, memenuhi aturan apa tidak. Kita lanjut di ikatan kovalen. Ikatan ionik dan kovalen. Jadi kan tadi penggunaan elektron di aturan Lewis itu kan kita tahu apakah pasangannya berapa, dia stabil atau tidak. Nah, untuk pemenuhan elektron valensi itu ada dua cara atom atau ion itu berpasangan. Yang pertama ada ikatan ionik dan kovalen. Nah, itu kalau berdasarkan cara dia mengikat itu bisa dibedakan dia ionik apa kovalen. Kira-kira contoh yang ionik apa yang kalian pernah tahu? Kalau yang kovalen apa? Kovalen. Oke, kita lihat deskripsi terlebih dahulu. Ya, jadi ikatan kimia, ikatan terbentuk karena adanya kecenderungan atom untuk memiliki elektron stabil. Ya, tadi ya, semua atom itu akan menuju ke stabilannya. Dia berpasangan. Ya kayak kalian juga, ya kan? Menuju kestabilan itu harus berpasangan, ya kan gitu. Cuma ya kalian nggak punya elektron ya, jadi cara-caranya nggak sama dengan atom. Nah, kalau ikatan kovalen itu pemakaian bersama. Kalau ikatan ionik, nah, itu serah terima elektron. Jadi kalau ikatan kovalen itu pemakaian bersama, kalau ikatan ionik serah terima, kayak dikasih, saling ada yang ngasih ada yang terima. Itu secara prinsip bagaimana elektron digunakan dalam berikatan. Ada yang ditanyakan? Jelas sekali ya. Nah, ada kovalen koordinasi. Pernah tahu? Pernah? Ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini kovalen, tapi lah ada tapinya. Sebenarnya secara definisi itu dia kan kalau karbon dioksida itu semua atom berperan kasih ya, berperan untuk sharing, berperan untuk berbagi. Kayak oksigen ya, sama-sama dia kasihkan 6 untuk karbon. Karbon juga ngasihkan 4-4-nya untuk ngikat 2. Nah, itu kan share, semuanya ngasih. Lah ada satu yang dia yang berkontribusi untuk sharing itu cuma 1. Jadi satu atom itu dia sharing elektron agar dia bisa mengikat. Contohnya adalah ini, amonia. Jadi amonia itu kan masih punya 2 PIB ya, NH3 itu ya. Jadi NH3 N-nya ini kan sudah digunakan berikatan ya. Ini hidrogen 3, nah masih sisa 2 ya kan. Nah dia itu masih bisa untuk mengikat hidrogen, ya kan. Hidrogen di sini kan simbolnya dia plus ya, kan sama. Dia ada hidrogen yang lepas. Nah dia kalau misalkan mengikat hidrogen dia jadi NH4 plus. Nah, nitrogen ini kan elektronnya digunakan untuk mengikat hidrogen. Hidrogen ini nggak ada yang dipakai elektronnya, makanya simbolnya dia plus. Jadi kovalen koordinasi itu ada atom N ini yang koordinasi. Jadi dia ngatur agar bisa ngikat nambah 1 hidrogen. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa latihan. Ya, ada ozon, ada O3 ya ozon, ada NO3, kemudian ada NC2, ada fosfat dan seterusnya. Nah, itu kalian tentukan
Jangan ke sana. Terus yang lain ada yang mau maju? Ada. Ada semua apa? Apa enggak? Iya tuh. Waduh. Kalau begini, nah begini, sehingga, nah di sini ada apa? Komponen koordinasi. Nah, ini kata-kata yang menjebak itu. Yang sama kayak tadi. Jadi nanti coba latihan lagi di rumah ya. Bisa nyoba. Jadi yang sering menjebak ya karbon itu ini ya hidrogen ini. Nah, nanti misalkan contohnya apa ya, kalian harus tentukan elektron valensinya. Tahu elektron valensi dari nomor atom dikonfigurasi. Yang bagian terluar itu adalah elektron valensi. Oke, kita cukupkan untuk perkuliahan kita. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada? Jelas ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Saya akhiri.